Sebelum saya mulai, saya punya sebuah pantun. Ikan belut tidak bersisik, ikan goreng gak pakai kuah. Jangan ribut dan jangan berisik, Ustadz Ganteng mau ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'adzim. Sebelumnya saya mohon izin kepada orang-orang tua kami, kepada guru-guru kami, sesepuh kami, Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya berdiri di sini bukan berarti saya sudah pintar, Bu. Bukan berarti saya sudah bijak, Pak, belum. Akan tetapi kita semua yang di sini adalah sedang belajar. Kita di sini untuk menerima sedikit nasihat kebaikan. Karena kebaikan itu, Bu, harus kita dengarkan siapapun yang menyampaikan. Makanya orang Arab pernah menyatakan unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Jangankan dari orang dewasa, Bu, dari anak kecil pun kebaikan itu, nasihat itu selagi baik kita dengarkan. Oleh karena itu, yang saya sampaikan nanti ini bukanlah semata-mata ditujukan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak. Akan tetapi ini juga untuk diriku sendiri dan kawan-kawan kami yang lain. Karena dulu guru saya pernah mengatakan waktu di pesantren bahwa dakwah itu bukanlah untuk memperbaiki orang lain, akan tetapi tujuan utama dakwah itu adalah islah diri, yaitu untuk memperbaiki diri kemudian mengajak orang lain. Saya ini, Bu, masih ibarat sebuah mobil yang mana di atas mobil itu ada tulisan belajar. Kalau sekiranya mobil itu melewati lampu merah ataupun menerobos lampu merah, apakah akan dimarahi oleh masyarakat? Apakah akan ditilang oleh polisi? Tidak kan? Kenapa? Karena polisi tahu, masyarakat tahu dia sedang belajar mengendarai mobil. Saya juga begitu, Bu. Nanti menegur yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan dan dimaklumi ya, Bu. Bisa kan, Bu? Alhamdulillah. Pada malam hari ini, di malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua nikmat hidayah dan ridhonya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita, masih bisa mengayunkan tangan kita dari rumah masing-masing menuju tempat yang sangat mulia ini, dalam rangka untuk memperingati, untuk memuliakan satu bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini. Tahu nggak, Bu? Saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyebut-nyebut nama kita di atas langit di hadapan para malaikat di surga. Kenapa seperti itu? Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yaq'udu qaumun yazkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzalat alaihimus sakinah. Apa kata Nabi? Tidaklah suatu kaum yang mana mereka berkumpul, mereka berzikir kepada Allah, mereka menyebut kebesaran Allah, mereka memuji-muji Allah, kecuali mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi saat ini kita sedang dikelilingi oleh para malaikat. Nampak kamu malaikatnya, Bu? Itu banyak, Bu, itu dikelilingi kita oleh malaikat, Bu. Tapi kita nggak nampak kan? Tapi kita yakini. Kenapa? Karena kita harus beriman kepada yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi kata Nabi Musa, saat ini malaikat sedang mengelilingi kita. Apalagi Allah turunkan kepada kita rahmat,
dan Allah berikan kepada kita ketenangan. Makanya Bu, seharusnya tenang kita Bu, sejuk hati kita kalau ada perkumpulan yang baik seperti ini. Namun yang paling baik adalah, yang paling membanggakan apa kata Nabi? Wa zakarallaha ta'ala fi man 'indahu. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita, membangga-banggakan nama kita di hadapan para malaikatnya di surga. Kenapa seperti itu? Kenapa Allah bangga-banggakan kita? Rupanya dulu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, saat itu malaikat pernah protes. Diterangkan dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, kata Allah, aku ingin menciptakan khalifah di bumi. Aku ingin menciptakan manusia di bumi, kata Allah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsiru fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat seperti ini, Bu. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Nanti mereka pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi, kata malaikat. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kamu, kata Allah. Oleh karena itulah Bu, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada perkumpulan seperti ini, ada perkumpulan yang baik seperti ini, saat inilah Allah Subhanahu wa taala memanggil para seluruh malaikatnya. Allah kumpulkan seluruh malaikat, kemudian Allah berkata, wahai para malaikat, dulu ketika aku menciptakan manusia kalian protes. Kalian mengatakan, ya Allah, untuk apa kau ciptakan manusia? Nanti mereka pasti akan berbuat kerusakan. Coba kalian lihat sekarang, lihat ke bumi, kata Allah. Lihat mereka hamba-hamba yang ada di bumi, yang ada di Kecamatan Binjai Selatan, yang ada di Kelurahan Tanah Merah. Lihat mereka, saat ini mereka sedang berkumpul. Mereka berkumpul untuk berzikir kepadaku. Mereka berkumpul untuk memujiku. Mereka berkumpul dalam hal kebaikan. Lihat mereka, kata Allah. Bangga Allah Bu, menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Oleh karena itu Bu, jangan pernah bosan untuk menghadiri majelis seperti ini. Sering-seringlah Bu, agar nama kita juga sering-sering disebut Allah di hadapan para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya salawat dan salam, mari sama-sama kita edarkan ke ruh junjungan alam, putra Abdullah, buah hati Aminah, Habibullah kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, tahu nggak Bu, siapakah orang yang paling pelit di dunia ini? Siapakah orang yang paling kikir di dunia ini? Apakah mereka yang tak mau membagi hartanya? Bukan. Apakah mereka yang tak mau menyedekahkan hartanya? Bukan Bu. Akan tetapi apa kata Nabi? Al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu kata Nabi, yaitu orang yang ketika disebut nama Nabi, mereka tak mau bersalawat kepada Nabi. Itulah orang pelit. Oleh karena itu Bu, jangan pelit-pelit, ya. Jangan pelit-pelit. Bukan berarti saya minta uang, Bu, bukan. Jangan pelit-pelit, artinya jangan malas-malas bersalawat kepada Nabi. Bapak Ibu para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak di antara kita, banyak di antara orang-orang tua kita ingin sekali memiliki anak-anak yang saleh. Betul enggak, Bu? Betul. Banyak di antara kita ingin sekali memiliki anak yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Betul kan, Pak? Akan tetapi sayang, seribu kali sayang, banyak juga di antara kita yang lupa bagaimana cara membentuknya. Bagaimana cara membentuk anak yang soleh ini. Makanya pedagang yang bijak, yaitu pedagang, kalau dia ingin sukses berdagang, dia harus melihat siapakah pedagang sebelum dia yang telah sukses, dan dia harus menirunya. Petani juga seperti itu Bu. Kalau ingin menjadi petani yang sukses, coba lihat siapa petani sebelumnya yang telah sukses, dan ibu harus menirunya. Kita pun seperti itu. Kalau kita ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, kita harus melihat siapakah orang-orang kita sebelum kita, yang mana mereka telah sukses mendidik anak mereka menjadi anak-anak yang soleh. Orang dulu Bu, orang terdahulu, ketika mereka mendidik anak mereka, yang pertama kali apa? Mereka perkenalkan Allah kepada anaknya. Apa kata mereka? Nah, yang menciptakan kamu itu adalah Allah. Yang menciptakan bapak, menciptakan ibu itu adalah Allah. Kamu diutus ke atas dunia ini bukan atas kemauan bapak, bukan atas kemauan ibu, dan bukan atas kemauan kamu, tapi atas kemauan Allah. Buktinya apa? Nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, itu pun bukan atas kehendak kita. Apalagi mereka katakan kepada anaknya, nah, yang memberikan rezeki itu adalah Allah.
Bapak ibu hanya perantara saja. Mungkin kamu lihat setiap hari, setiap pagi bapak berangkat ke pasar, bapak ke ladang, bapak ke kantor mencari uang. Tapi hakikatnya sebenarnya yang memberikan kita rezeki itu adalah Allah. Begitu bu, mereka perkenalkan Allah kepada anaknya. Bahkan bu, sebelum mereka meninggal dunia, apa kata mereka kepada anaknya? Ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, siapakah yang kau sembah nanti setelah ayah mati? Nanti kalau ayah meninggal, apakah kamu masih mau mengerjakan sholat? Nanti kalau ayah meninggal, apakah kamu masih mau mengerjakan puasa? Nanti kalau ayah meninggal, apakah kamu masih mau untuk membaca Al-Quran? Itu bu yang mereka khawatirkan. Bersama orang tua zaman sekarang bu. Kalau orang tua zaman sekarang apa kata mereka? Ya bunayya, ma ta'kuluna min ba'di. Wahai anakku, nanti kalau bapak mati, kamu makan apa nak? Nanti kalau bapak mati, kamu kerja di mana nak? Nanti kalau bapak mati, kamu tinggal di mana nak? Nauzubillah min zalik. Orang tua zaman sekarang lebih mementingkan kehidupan dunia yang sementara dan melupakan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Bapak ibu para orang tua kami, makanya bu, jangan heran ketika dulu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi. Dalam mimpi itu Allah menyuruhku untuk menyembelihmu, kata Ibrahim. Maka bagaimana menurutmu, kata Ibrahim kepada anaknya. Coba bu, kira-kira apa jawaban seorang anak yang telah dididik untuk kenal dengan Allah? Kira-kira apa jawaban seorang anak yang telah dididik untuk takut kepada Allah? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapak, kerjakanlah apapun yang Allah perintahkan kepadamu. Walaupun Allah menyuruhmu untuk menyembelihku, selagi itu perintah Allah, saya ikhlas, saya rela, kerjakan pak, kata Ismail. Begitulah buat jawaban seorang anak yang telah dididik kenal dengan Allah dan telah dididik untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bu, didiklah kami bu, didiklah adik-adik kami ini, didiklah kami semua untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena anak itu amanah bu, anak itu adalah titipan dari Allah. Orang yang menyanyikan amanah itu disebut munafik bu, ya kan? Jadi didik kami bu menjadi anak yang soleh. Karena kalau kita nggak sanggup bu mendidik anak kita, misalnya kita sibuk kerja, sibuk cari uang, sibuk cari belanja, maka solusinya adalah sekolahkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Bawa mereka, antarkan mereka, daftarkan mereka ke rumah Al-Quran. Itu ada bu, ya kan bu? Itu ada bu. Jadi kalau ibu kasih pengajaran ibu, antarkan ke situ bu, dekat dari sini. Insya Allah tanggung jawab ibu sebagai orang tua lepas bu, ya lepas. Bapak ibu yang mulia, karena mau jadi apapun anak kita nanti itu terserah kita sebagai orang tua. Apa kata Nabi? Dalam hadis mengatakan bahwa apa? Dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka ayah ibunya lah yang membuat apakah nanti dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Kalau kita ingin menjadi anak kita yang soleh, kita bu yang harus mendidiknya. Dan kalau kita ingin menjadi anak kita yang durhaka, itu juga dikarenakan kesalahan dan kelalaian kita. Oleh karena itu bu, betapa senangnya kita bu, kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Mereka tidak hanya menjadi penyejuk mata di dunia, tapi nanti mereka juga bisa mensyafaatkan kita di surga. Terakhir bu, ada sebuah kisah mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat, ketika telah selesai hari penghitungan amal, maka yang banyak pahalanya akan masuk ke surga, yang banyak dosanya akan masuk ke neraka. Di saat itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita satu persatu, pulan demi pulan, ayo masuk ke dalam surga, kata Allah. Ketika anak yang soleh itu mau masuk ke dalam surga, dia berhenti bu di pintu surga, gak mau dia masuk. Allah tanya, hei, kenapa kamu gak masuk? Kenapa kamu gak masuk ke surga? Ayo masuk, kata Allah kepada anak soleh ini. Apa katanya itu? Saya gak mau ya Allah. Kenapa? Mana ayah ibuku, katanya. Mana orang tuaku, kata anak soleh itu bu.
Apa kata Allah? Oh, orang tamu itu mereka tidak dihisap amalnya dan mereka lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Mereka di neraka. Sedangkan kamu anak yang soleh, rajin ibadah, kamu ke surga kata Allah. Silakan masuk kata Allah. Tak mau dia masuk surga, Bu. Saya enggak mau ya Allah. Saya enggak mau masuk ke surga kecuali ibu saya juga ikut ke dalam surga. Banjir kalian ini kata Allah. Disuruh masuk surga, Bu, enggak mau dia, Bu. Ya kan? Akhirnya apa? Hei Malik, malaikat Malik sini kata Allah. Cari orang tua anak ini. Cari orang tua anak ini, suruh mereka masuk semua ke surga. Bercepat dia masuk kata Allah. Akhirnya dia dan orang tuanya, Bu, sama-sama masuk ke surga. Setelah masuk, apa kata anak ibu? Wahai Allah, betul memang saya ini rajin puasa, saya rajin sholat, saya rajin baca Quran. Kenapa? Itu dikarenakan orang tua saya mendidik saya. Itu karena orang tua saya menyekolahkan saya ke sekolah-sekolah agama. Makanya saya bisa seperti ini. Dan betul juga bahwa orang tua saya itu jarang sholat, orang tua saya itu jarang puasa, orang tua saya itu jarang baca Quran. Betul. Tapi kenapa mereka jarang sholat, jarang puasa, jarang baca Quran? Itu karena mereka sibuk untuk mencari belanjaku. Mereka sibuk untuk membiayai sekolahku. Karena mereka lah saya pandai sholat. Karena mereka membiayaiku, makanya saya bisa baca Quran. Oleh karena itu, saya nggak mau masuk ke dalam surga kecuali mereka ikut bersamaku. Kata anak ibu. Bapak ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua memiliki anak-anak yang soleh dan solehah yang mampu membanggakan kita, tidak hanya di dunia tapi nanti juga sampai di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ihdina ya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan di malam yang mulia ini Allah ijabah seluruh doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ya Allah min ahli al-ibadah wa la taj'alna min ahli al-ma'siyah. Allahumma ij'al ad-dunya fi yadina waj'al al-akhirata fi qalbina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih kepada kawan kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya